Gimana kabarnya Bu Ija, sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat ya. Memang nampak dari muka Bu Ija kayaknya hari ini sangat sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Bu Ija, sebelum kita melakukan kegiatan supervisi, maka seperti biasa kita ada diskusi awal dulu sebentar. Mungkin saya mau menanyakan tentang kompetensi dan prinsip dari coaching ya. Karena Bu Ija sebentar lagi ketika di observasi saya akan mengamati dua kompetensi itu. Nah, kira-kira Bu Ija sudah mengetahui nggak tentang kompetensi coaching itu apa saja? Oke baik Pak, kompetensi coaching yang saya tahu, yang pertama itu present, kesadaran penuh, yang kedua mendengar aktif, yang ketiga itu mengajukan pertanyaan berbobot, yang keempat itu mendengar dengan rasa. Oke, berarti ada 4 Bu Ija ya tentang kompetensi coaching. Yes. Nah, Bu Ija mengenai prinsip coaching gimana? Bu Ija sudah memahami? Ya, sudah Pak. Dan untuk prinsip coaching sendiri itu ada kemitraan, ada proses kreatif, dan ada memaksimalkan potensi. Oke, baik. Terima kasih Bu Ija ya, jawabannya sangat luar biasa. Dan sepertinya Bu Ija ini sudah sangat memahami ya tentang kompetensi coaching dan prinsip coaching. Baik Bu Ija. Nah, dari kompetensi coaching tadi Bu Ija yang sudah Ibu Ija sampaikan tadi ada 4 ya. Nah, kira-kira di kesempatan supervisi ini kompetensi mana yang ingin Ibu Ija kembangkan dari 4 itu? Oke, ada 2 Pak yang mau saya kembangkan. Yang pertama saya mengembangkan mendengar aktif, yang kedua itu dengan rasa. Teknik rasa ya. Oke, berarti dari yang 4 kompetensi ini Bu Ija ingin mengembangkan kompetensi pada kegiatan supervisi ini di mendengarkan aktif dengan mendengar dengan rasa. Teknik rasa. Oke, baik Bu Ija. Nah Bu Ija, di saat nanti observasi ya, atau di kegiatan supervisi ini tentunya saya akan mengamati Ibu Ija nih melalui observasi. Nah, kompetensi apa yang ingin Bu Ija inginkan dari saya untuk saya amati gitu? Yang lebih spesifik yang mau saya kembangkan Pak yaitu mendengar aktif. Kenapa? Agar nanti si coach saya dapat dapat bercerita atau kami dapat membuat solusi bersama. Oke baik, berarti Bu Ija menginginkan nanti saya mengamati Ibu di bagian mendengarkan aktif ya. Oke baik, dengan alasan itu tadi ketika Ibu mendengarkan dengan aktif mungkin menemukan solusi kalau membimbing coaching menemukan solusi. Oke baik Bu Ija. Nah Bu Ija yang terakhir nih. Apa sih indikator tercapaian dari kompetensi yang Ibu ambil tadi kira-kira? Indikator yang saya mau capai Pak, saya tentu si coach dapat bercerita dengan saya dengan santai dan nanti juga saya akan menggunakan alur cerita untuk semoga coachnya dapat bercerita dengan saya dan bisa kami dapat menemukan solusi di atas permasalahan coachnya. Oke baik, bagus sekali Bu Ija ya, sangat luar biasa. Berarti indikator yang dikatakan nanti berhasil atau tidaknya kompetensi yang diambil ini dari nanti kenyamanan dari coachingnya ya. Menggunakan alur cerita. Oke baik, terima kasih Bu Ija. Sepertinya Bu Ija, diskusi awal kita bisa kita pada sampai di sini dulu. Mudah-mudahan nanti di saat pelaksanaannya saat Ibu melakukan coaching bersama Bu Aput, mudah-mudahan nanti bisa Ibu implementasikan yang kita sepakati di awal ini. Baik, terima kasih Bu Ija. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Bu Ija. Bagaimana keadaannya hari ini? Sehat? Sudah menjalankan aktivitas dengan lancar ya? Iya. Oke baik. Apa nih kira-kira pembahasan atau masalah yang mau kita bahas kali ini? Di pembelajaran saya Bu Ija kemarin waktu pembelajaran berdiferensiasi, jadi ada satu kelompok mereka memilih untuk membuat event fashion show. Nah event ini mereka itu pengen dari awal itu memang langsung buat bajunya. Nah mungkin saya sebagai guru bahasa Indonesia nih agak sedikit kebingungan bagaimana cara membimbing mereka nih untuk mulai dari desain bajunya dan sebagainya. Oke, boleh diceritakan kira-kira apa nih
lebih cerita lebih lanjut tentang proyek anak-anak yang sejauh mana mereka sudah memulai. Pertemuan terakhir kemarin saya udah ketemu sama anak-anak, mereka udah mulai membuat pola baju dan mereka sudah mulai mau potong baju, jadi kemudian akan dijadinya gitu. Terus sampai ke tahap itu. Oke, kira-kira Bapak saya mau tanya, hasil akhir apa sih yang mau diharapkan dalam proyek fashion show anak-anak itu tadi? Kalau dari saya sih Bu ya, saya pengennya anak-anak itu memang kreatif yang pertama, terus mereka bisa bekerja sama dalam tim, mereka memang membangun komunikasi yang baik juga, mereka membagikan tugas dan sebagainya, sehingga mereka juga bisa menghasilkan sebuah produk yang nantinya itu bisa dipakai berikutnya, jadi nggak cuma untuk pembelajaran bahasa Indonesia aja. Oke, kira-kira sejauh ini ada hambatan atau kendala yang yang dirasakan siswa dalam proses proyek baju untuk fashion show? Yang dua baju dua pada baju daur ulang atau baju fantasi? Awalnya sih mereka pengennya, saya berharap bahwa mereka itu tidak menjahit dari awal, mereka menggunakan baju yang sudah ada kemudian dimodifikasi atau dibuat sebagai apa, karena kemarin mereka gantinya juga temanya princess. Jadi saya pikir mereka akan mengkombinasi apa yang sudah ada. Ternyata mereka akan membuat dari awal. Nah itu mungkin yang jadi permasalahannya, karena kan untuk membuat sebuah gaun itu butuh proses dan waktu yang lama gitu. Dan mereka juga kerja tim, bukan satu orang. Jadi mungkin itu yang menjadi permasalahan kendala yang saat ini. Saya juga sebagai guru bahasa Indonesia, ya memang saya sedikit paham tentang fashion, tapi untuk bagian potong kain dan semuanya mungkin itu menjadi kendala buat saya juga. Oke, jadi menurut Ibu kendalanya di proses ya, prosesnya karena anak-anak mau memulai dari awal, sedangkan Ibu berharap anak memulainya nggak dari awal ya. Tapi ini malah anak yang lebih pola sendiri gitu kan. Tapi luar biasa Ibu kalau misalkan anak punya bakat di situ, karena kan untuk membuat baju sendiri kan dia harus punya ahli khusus gitu kan. Tapi luar biasa. Kira-kira sejauh ini apa yang sudah dilakukan anak-anak sehingga perkembangannya seperti apa? Sejauh ini mereka belum pernah sudah proses pembuatan baju, mereka juga nggak bilang mereka memiliki kendala dan sebagainya, karena ternyata setelah kemarin saya melihat ada satu orang yang memang dia paham ternyata tentang kostum, dia paham bagaimana cara potong baju dan sebagainya. Nah itu yang mungkin membuat mereka jadi pengen buat dari awal, karena ada satu orang yang paham. Tapi dari situ saya sebenarnya lebih khawatir apakah itu akan selesai tepat waktu atau bagaimana. Nah itu sebenarnya yang membuat saya jadi kebingungan lagi. Mereka kan bukan cuma kerjaan, tugas mereka kan bukan cuma mampu ini saja. Jadi itu sih yang membuat saya jadi agak khawatir sebenarnya. Karena ini langkah apa yang Ibu lakukan sehingga kekhawatiran tadi itu tidak muncul gitu kan? Iya, kalau saat ini mungkin saya lebih sering menanyakan prosesnya. Jadi saya harus update bagaimana yang kemarin yang dipotong apakah sudah dijadi atau bagaimana, atau tahap-tahapannya sudah sampai kemana, sehingga baju itu nanti akan selesai tepat pada waktunya. Oke, jadi memang prosesnya dipantau terus gitu ya. Jadi sejauh mana sudah proyeknya dibuat. Kira-kira apa yang bisa memastikan bahwa proyeknya itu bisa selesai? Jadi selesainya harus selesai kapan? Saya itu memberikan batasan waktu soal proyek. Kalau kemarin sih sepakatnya mereka mintanya di November. Mereka akan tampilkan itu pada kegiatan perayaan hari Ibu nanti. Jadi mereka akan perform di sana. Jadi ya, itu mungkin proses itu yang saya pantau sampai akhirnya itu selesai dan mereka siap untuk perform. Oke, baik ya, semoga bisa selesai sampai waktu gitu ya. Oke, kira-kira apa nih bentuk dukungan yang Ibu berikan kepada Mudi sehingga proyeknya bisa berhasil dan bisa tepat waktu nih prosesnya sampai November gitu ya? Iya. Apa nih dukungan yang mau berikan kepada Mudi? Kalau dari dukungan sih saya mengajak komunikasi dengan guru PKW yang ada di sekolah, menanyakan bagaimana memfasilitasi mereka, misalnya mereka butuh mesin jahit, mereka juga bisa menjahit di sekolah, karena kebetulan sekolah kita di guru PKW itu punya mesin jahit, jadi bisa komunikasi ke sana untuk bisa mendapatkan itu, dan juga manekin, jadi mereka jadi langsung kerjanya di manekin, jadi bajunya nggak terlantar gitu. Nah itu yang juga saya fasilitasi dengan itu. Juga ya meminta bantuan kolaborasi sebenarnya dengan guru PKW supaya prosesnya berjalan dengan baik. Oke,
Jadi sejauh ini guru kami sudah berkolaborasi dengan baik ya, sudah ada proses bantuannya lah ya kan yang diberikan oleh si gurunya. Oke, baik, kira-kira ini kan sudah Ibu sudah memantau tadi ya, semoga bajunya juga rencana bagaimana sih berencana Ibu ke depan agar anak-anak baju fashion show-nya tidak hanya dibuat di sekolah, tapi mereka jadi peluang bisnis nih nanti ke depan setelah mereka tamat. Tentu ini tidak hanya ilmu yang sebatas di sekolah gitu, jadi mereka bisa jadi entrepreneur untuk bisa menghasilkan baju-baju fantasi yang bisa mereka jual atau sewakan di luar di sekolah gitu. Gimana nih rencana itu? Sebenarnya memang harapan saya itu ketika memang mereka meminta itu, saya memang awalnya pengen gitu. Jadi saya bilang ini memang buatnya sebagus mungkin, yang layak dipakai, jadi bukan cuma untuk sekali pakai. Jadi setelah kalian pakai di perform nanti untuk kemampuan bahasa Indonesia-nya sendiri, nanti bisa kita gunakan untuk pawai 17. Karena kan setiap tahun itu pawai 17 itu ada dan sekolah kita itu selalu ikut gitu. Jadi saya bercerita kepada mereka seperti itu karena jadi tidak hanya sekali pakai, jadi bisa digunakan untuk adik-adiknya ke depan. Oke, bagus sekali Ibu apa yang Ibu rencanakan dan apa yang Ibu sampaikan kepada muridnya ya. Semoga nanti bisa betul-betul terrealisasikan dengan baik, karena kan sekarang memang kita dituntut siswa kan punya jiwa entrepreneur gitu ya, tidak hanya sebatas buat proyek di kelas gitu ya. Oke, baik Ibu, kira-kira nih apa yang di akhir pembicaraan kita nih, apa yang dapat Ibu simpulkan dari hasil percakapan kita hari ini? Dari pembicaraan kita hari ini, jadi saya bisa tahu bagaimana saya harus mengontrol supaya kekhawatiran saya itu tidak terjadi. Apalagi tadi saya kan agak khawatir kalau misalnya baju itu nggak selesai. Saya sudah tahu sekarang bagaimana caranya yang harus saya lakukan agar baju itu selesai tepat pada waktunya. Dan saya juga mendampingi terus mereka untuk proses itu. Dan saya juga bisa terus berkomunikasi dengan guru PKW-nya supaya ikut membantu atau berkolaborasi dalam hal ini. Oke, baik, bagus, luar biasa ya Bu ya. Oke, baik, terakhir untuk pertanyaan dari saya, gimana nih perasaannya setelah melakukan percakapan dengan saya mengenai proyek baju siswa yang akan dipassionkan nanti bulan 11 ya insya Allah ya. Oke, gimana perasaannya pada hari ini? Saya jadi lebih lega sih sebenarnya ya begitu ya. Jadi lebih tahu saya harus ngapain setelah ini, saya mau buat apa, dan sehingga apa yang saya inginkan itu bisa tercapai dengan baik. Oke, amin. Mudah-mudahan bisa tercapai dengan baik dan bisa dipassionkan dengan meriah gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Bu atas kesempatannya hari ini. Kalau gitu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Ija, kira-kira perasaannya setelah melakukan coaching? Alhamdulillah Pak, saya merasa lega sudah melakukan proses coaching tadi. Oke, nah Bu Ija boleh ceritakan nggak nih kenapa Ibu merasa lega dan puas dengan pelaksanaan coaching tadi? Oke Pak, jadi saya merasa lega dan puas selama proses coaching tadi. Kenapa? Karena saya sudah mendengar aktif si coachingnya, lalu juga saya sudah menggunakan pertanyaan alur sesuai dengan alur Tirta dan dapat si coaching saya dapat menemukan solusinya dari permasalahan yang dia sampaikan. Oke, berarti Ibu Ija merasa lega, merasa puas karena sudah bisa mengimplementasikan dari kompetensi coaching tadi, Yes, Bu Ija ya. Ya betul Oke. Bapak. Nah, Bu Ija, ini kalau boleh nih ya, mungkin saya juga akan menyampaikan catatan yang selama saya mengobservasi Ibu, dan ini juga berhubungan dengan permintaan Bu Ija di awal diskusi kita di awal atau sebelum observasi bahwa Ibu kepingin diamati di kompetensi mendengarkan aktif ya. Jadi dari hasil catatan saya, observasi saya sesuai dengan yang Ibu sampaikan tadi bahwa saya melihat kompetensi itu sudah mampu Ibu kuasai dengan baik. Karena terlihat dari pada saat coaching bercerita dengan Ibu, saya melihat coachingnya nyaman dan coachingnya juga nyambung cerita antara Ibu dengan coachingnya. Dan saya lihat dari coachingnya juga menyampaikan dengan penuh semangat Bu Ija ya. Jadi keseriusan, penuh dengan semangat, rasa nyaman. Saya pikir itu adalah
indikator dari keberhasilan Ibu mengimplementasikan kompetensi mendengarkan aktif. Nah, Bu Ija, kira-kira nih ke depan Bu Ija, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching ini ke depan, Bu Ija? Oke, baik Pak. Untuk kompetensi yang tentu mau saya kembangkan ke depan, tentu kesadaran penuh atau present, yaitu saya mau ketika melakukan coaching itu ya melakukan kesadaran penuh, santai, rileks kayak gitu. Jadi tidak ada beban di sayanya gitu. Oh itu berarti di kesempatan yang lain kompetensi yang ingin Bu Ija kembangkan nanti di Present atau kesadaran penuh. Di kesadaran penuhnya ya, atau kehadiran penuh Yes, Bu Ija ya, penuh. di present. Jadi sehingga mungkin anggapan Ibu, pemahaman Ibu tentang kompetensi coaching ini bisa menjadi lebih komplit. Yes, ya. betul sekali Oke, Pak. Bu Ija. Mudah-mudahan Bu Ija dengan observasi ini, dengan pelaksanaan supervisi ini dapat meningkatkan kompetensi Ibu. Dan Ibu jangan melupakan bahwa selain dari memahami kompetensi itu, kita juga harus memahami betul-betul tentang prinsip coaching itu, Bu Ija ya. Jadi prinsip coaching itu seperti yang Bu Ija sampaikan di awal, bahwa kemitraan, proses yang kreatif dan maksimalkan potensi. Oke, memaksimalkan kompetensi dari coachingnya. Yes. Oke, Bu Ija, saya pikir itu saja diskusi kita di akhir ini. Karena saya juga merasa puas dengan hasil yang Ibu capai, dan kompetensi yang Ibu inginkan tadi juga saya pikir sudah diimplementasikan dengan baik. Mohon dipertahankan kemampuan itu, Bu Ija ya. Baik. Nah, dari Bu Ija kira-kira apa ada yang mau disampaikan? Sudah cukup Pak. Sudah cukup ya. Kalau sudah cukup berarti sudah bisa kita padai kegiatan observasi atau supervisi kita pada hari ini, Bu Ija. Lebih dan kurang saya juga mohon maaf Bu Ija ya. Kalau memang ada yang perlu dibicarakan ke depan, boleh Ibu komunikasikan. Tidak usah sungkan-sungkan. Dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.